Perkenalkan, nama saya Nidia Anifa. Di sini saya akan menjelaskan tentang suatu penerapan EEG, yaitu dalam psychiatric practice, berdasarkan sebuah paper yang dipublish dalam Journal Advances in Psychiatric Treatment yang berjudul EEG in Psychiatric Practice, to do or not to do. EEG atau elektroencephalogram merupakan suatu alat non-invasif yang dapat digunakan untuk merekam aktivitas kelistrikan dalam otak sehingga dapat diketahui apakah terdapat abnormalitas dalam otak seseorang. Bagaimana cara kerjanya? Yaitu dengan mengukur perbedaan potensial antara elektroda di kepala dengan elektroda reference. Nah, perbedaan potensial ini akan menghasilkan grafik yang menunjukkan bagaimana aktivitas otak seseorang. Pada saat ini, EEG ini sering digunakan dalam pemeriksaan epilepsi. Meski begitu, EEG dianggap tidak dapat menunjukkan penyebab suatu penyakit mental. Kenapa? Karena penyakit mental itu sendiri tidak hanya disebabkan oleh abnormalitas dalam otak, tapi juga dapat disebabkan oleh genetik, dan juga secara psikologis, sehingga EEG tidak dapat digunakan secara langsung untuk mendiagnosis penyakit mental, namun dapat digunakan secara tidak langsung. Misalnya yang pertama untuk mendeteksi pola tidur pasien, karena pada umumnya pasien dengan penyakit mental ini mengalami perubahan pola tidur. Selanjutnya untuk mengetahui kejang atau seizure, misalnya pada penderita epilepsi tadi, dan juga untuk menginterpretasikan paroxysmal activity. Paroxysmal activity ini sendiri merupakan suatu gejala yang terjadi secara singkat yang menunjukkan perubahan dalam grafik EEG. Berikut juga dilampirkan contoh kasus bagaimanakah perbandingan antara hasil EEG pada pasien yang normal dan juga dengan pasien yang memiliki depresi. Dapat dilihat pada pasien yang normal, aktivitas otaknya itu cenderung lebih stabil naik turunnya dan juga lebih aktif. Hal ini berhubungan dengan teori bahwa dalam pasien dengan depresi ini aktivitas sinapsisnya itu menurun dan juga cenderung lebih acak seperti itu, sehingga menyebabkan perubahan mood dan lain-lain. Namun meski begitu terdapat beberapa batasan atau limitasi dalam hasil pemeriksaan EEG. Yang pertama, hasilnya itu non-spesifik. Mengapa? Karena tidak semua seseorang yang memiliki suatu penyakit tertentu, misalnya semua penderita depresi akan menghasilkan grafik yang seperti ini, itu tidak. Dan juga mudah terdapat artefak. Kualitasnya cukup rendah karena sangat dipengaruhi misalnya oleh pergerakan pasien. Misalnya pasien mengelipkan mata akan mengubah hasil dari grafik tersebut. Selain itu, secara sumber daya manusia, tidak semua psikiater dapat memahami bagaimanakah cara membaca hasil EEG dan menginterpretasikannya untuk mendiagnosis suatu penyakit mental. Sehingga kesimpulannya EEG ini dapat digunakan sebagai referensi saja untuk mendiagnosis penyakit mental, namun bukan sebagai rujukan utama. Selain itu, jika ingin menggunakan EEG untuk pemeriksaan, maka psikiater juga harus memiliki kemampuan untuk menginterpretasikan hasil perekaman EEG untuk mendiagnosis penyakit.